Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat, sukacita, dan damai sejahtera tetap ada di hati kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa, mohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari, membimbing, dan juga menuntun kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahaminya, dan melalui firman ini, kami semakin mampu untuk merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam suka duka yang kami rasakan, kami merasakan bahwa selalu ada Tuhan untuk menyertai kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 22 ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita bukan selalu pada situasi yang menyenangkan. Sebagai orang percaya tentu ada selalu hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Ada selalu hal-hal yang membuat kita susah, atau terkadang kita merasa sulit di dalam menjalani kehidupan ini karena berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi. Untuk menghadapi hal seperti ini, mari kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Firman yang kita dengarkan ini adalah bagian dari nyanyian Raja Daud sesudah berbagai macam tantangan kehidupan dia jalani. Berawal dari bagaimana dia berjuang untuk melihat bagaimana Saul yang selalu ingin membunuh dia. Sesudah itu dia jatuh ke dalam dosa karena Batseba. Sesudah itu anaknya sendiri ingin membunuh dia dan merebut kekuasaan dari dia. Luar biasa penderitaannya. Dia sebagai bapak yang baik sebenarnya, tapi anaknya sendiri, orang yang terdekat dengan dia sendiri pun menjadi musuh dalam selimut dalam hidupnya. Dan dia merasakan bahwa dalam perjalanan seperti ini, dia selalu dimenangkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana letak kemenangan Raja Daud? Yang pertama, dia mau mendengarkan. Dia terbuka ketika ada orang yang menyatakan kesalahannya. Sebagai raja, dia tidak menjadi orang yang tinggi hati, egois atau sombong. Tapi dia mau mendengarkan. Dia mau merasakan. Dia mau mengaku salahnya. Dia mau mengaku dosa dan tidak melakukannya kembali. Dan ketika teman-temannya juga mengatakan kalau dia dalam kondisi yang tidak tepat dalam tindakannya, dia juga mau menerima masukan itu dan mau berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dalam perjalanan inilah dia merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menuntun kehidupannya,
membawa dia selalu dalam titik kemenangan, sekalipun terkadang hampir-hampir kondisinya sangat terpuruk dan menyakitkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia katakan, adapun Allah jalannya sempurna. Dia mengakui bahwa jalan Allah itu adalah sempurna. Kemudian dia juga katakan, sabda itu murni dan Tuhan itu menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya kekuatan dari Daud adalah pengakuannya bahwa Allah jalannya sempurna. Jadi dia tidak meronta, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, tidak sakit hati dengan kondisi yang dia rasakan. Dan juga dia merasakan bahwa Tuhan menjadi perisai bagi orang yang berserah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hal yang sama kita rasakan juga dalam hidup kita. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita rasakan. Sebagai orang percaya kita mungkin mengalami pergumulan yang dahsyat, pergumulan yang luar biasa. Pergumulan yang kadang-kadang kita rasakan bukan datangnya dari orang yang jauh. Bisa saja datang dari orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita harapkan bisa melindungi kita. Orang yang kita harapkan bisa menjaga kita, menghargai kita. Tapi ternyata bahkan itu menjadi orang sebagai musuh dalam selimut dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang demikian, belajar dari pengalaman Daud, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah sempurna. Suka duka yang kita rasakan bukan berhenti dalam duka saja, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam suka dan duka Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia adalah perisai kita. Sehingga ketika ada waktunya kita merasa sangat terpuruk, di situ Tuhan akan mengangkat kita. Oleh karena itu, apa yang penting dalam diri kita adalah menjadikan Dia perisai dan terus berlindung kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita, pergumulan kita kepadanya di dalam doa-doa kita dan melakukan kehendak-Nya, sehingga kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, ajar kami untuk mengakui bahwa Tuhan, jalan Tuhan dalam hidup kami adalah sempurna. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh merasakan, kami boleh menyatakan bahwa Tuhan adalah perisai kami. Sehingga kami selalu berserah, berlindung kepada Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh karena persoalan dan penderitaan kami. Tapi biarlah semakin besar penderitaan kami, semakin kuat kami dalam penyerahan diri kami kepada Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua orang yang mengalami sakit penyakit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, dimanapun berada. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kasihani mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang ada dalam dirinya. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Erlindawati yang pada saat ini juga dalam proses penyembuhan karena penyakit stroke yang ada dalam dirinya dan sulit tidur. Tuhan, tolong dia Tuhan, berikan kepada dia kesehatan, jamah tubuhnya, berikan kesembuhan kepadanya. Dan juga buat saudara kami yang pada saat ini menanti anak untuk dia kasihi, dia besarkan di dalam Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, menjauhkan semua halangan-halangan yang bisa membuat dia sulit untuk mendapatkan anak. Tuhan, bukakan rahimnya. Tuhan, berikan anak di tengah-tengah kehidupannya, sehingga dia semakin merasakan bagaimana sempurna kehidupannya di tengah-tengah keluarganya. Terkhusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami, keluarga Ilyasina. Tuhan, tolong dia, berikan kepadanya anak untuk dia kasihi, untuk dia besarkan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang berjuang di dalam sekolahnya. Banyak kesulitan yang mereka rasakan ya Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, tentu membutuhkan semangat belajar
yang lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati semua anak kami, berikan kepintaran supaya dia tetap mendapatkan kepintaran yang datangnya dari Tuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, mereka juga tetap mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Ya Tuhan, baik dalam sekolahnya, dalam melanjutkan studinya, maupun dalam mendapatkan pekerjaan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang pada saat ini berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, berikan mereka tempat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Berikan mereka kepintaran sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Terkhusus kami berdoa untuk anak yang kami kasihi, Samuel Tarigan. Tuhan, berikan dia pekerjaan yang pada saat ini dia sedang mengikuti ujian di Bank Indonesia. Tuhan, tolong dia, berikan kepintaran dalam setiap proses tahap yang harus dia lalui dalam proses ujiannya, sehingga pada saatnya nanti dia akan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami semua, berikan kesehatan kepada kami, berikan hati yang selalu bahagia dalam hati kami, dan tambahkan kepintaran kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, supaya keluarga-keluarga kami juga Tuhan berkati, berikanlah damai sejahtera di tengah keluarga kami, sehingga kami sehati antara orang tua dengan anak. Kami boleh sehati sepikir dalam menjalani kehidupan kami. Berikanlah kami keluarga yang harmonis. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati semua pekerjaan kami, sehingga kami tidak kekurangan di dalam seluruh kebutuhan hidup kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dalam suka dan duka kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.